Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Wa min ahammil umur kan? Namanya? Apa deh? Wakala apa itu? Wa min ahammil umur. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa min umuri 'alal mujahidi fi sabilillah wa aujabiha 'alaihi wa akadiha fi haqqihi al-ikhlasu lillahi fi jihadihi. Wa min ahammil umuri, setengah sepaling penting perkara, alal mujahidi, atas orang-orang yang berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, wa aujabiha, paling wajibnya umur, alaihi, atas mujahid, wa akadiha, paling kuatnya umur, fi haqqihi, pada hak mujahid, al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah, fi jihadihi, pada jihadnya, wa ayyurida bihi wajha Allah ta'ala, bahwa dia menghendaki dengan jihadnya itu wajah Allah ta'ala, akan zat Allah subhanahu wa ta'ala, wa nusrata dinihi, dan menolong agama Allah, wa i'la'a kalimatihi, dan meninggikan kalimat Allah, duna gharadin akhara, tidak tujuan lain, min mura'atin nasi, daripada pamer lawan manusia, pamer. Nah, sekira disangka orang, aku nih sakti mandraguna, kalau berjuang, berperang. Wa talabi dzikri, bukan menuntut sebutan, mencari sebutan, wal manzilati, kedudukan, indahum, di sisi manusia, wa naili ghanimatin, bukan juga memperoleh harta ghanimah, au syai'in min hudzudzid dunya, atau sesuatu dari bahagian dunia. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sungguh bersabda baginda Nabi, man ghaza fi sabilillahi, barang siapa berperang di jalan Allah, walam yanwi, dan dia tidak berniat, illa iqala, kecuali tali unta, falahu ma nawa, maka baginya apa yang dia niatkan. Iqal itu tali unta ghanimah nang ditunggangi oleh orang-orang kafir. Itu kan bila kalah orang kafir tuh napa-napa nang ada di orang kafir, baik pakaiannya, harta bendanya, untanya, kudanya, nah itu semuaan jadi harta ghanimah, harta rampasan perang. Itu harta yang paling halal.
harta yang paling halal. Kita bahkan binian-biniannya jadi budak bagi kaum muslimin. Dan budak-budak itu halal bagi kaum muslim asal dijatahkan tuh oleh pimpinan. Nah, ini. Amun ambil bedahulu itu korupsi karena jadi sudah dibagi, sudah dijatahkan. Misalnya terjadi perang antara Indonesia dan Amerika. Kalah Amerika. Maka seluruh yang ada di Amerika tuh jadi ghanimah, harta rampasan perang bagi Indonesia, termasuk cewek-ceweknya. Bunga-bunga senapa tuh harta, tapi kita ada boleh dahulu, ada boleh mengambil kecuali sudah dijatahkan najat oleh pimpinan komandan perang. Dalam hal ini kan bahari Rasulullah. Nah, dijatahkan Nabi. Nah, mana jatah kita? Ibarat terjadi perang antara Kalimantan lawan Pulau Jawa, bahari kan bahari kan lain negara. Bahari nang kerajaan apa tuh di Muntai itu, kerajaan Candi Agung. Perang lawan Majapahit di Jawa tuh sebelum bersatu. Nah, kalah misalnya Jawa dapatnya kesaktian bukan Kalimantan, dapatnya nang Mandau Tarabang. Maka binian-binian Jawa tuh harta ghanimah bagi Kalimantan. Nang ayu ting-tingnya kah siapa kah? Jadi orang tuh berperang maharap. Itu aja. Nah, kenapa? Falahu manawa, maka baginya apa yang dia niatkan. Itu aja yang didapat. Kadada dapat ridha Allah, kadada dapat martabat yang tinggi di sisi Allah. Kadada karena yang dicarinya cuma harta dunyawi. Wa qala rajulun, berkata seorang, ya Rasulullah, inni aqiful mauqifa uridu wajhallahi wa uridu an yura mautini falam yarudda alaih hatta nazalat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, wa qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aqifu al-mauqifa, sesungguhnya aku bertempat pada satu tempat di peperangan. Ini maksudnya kisah peperangan, Pak. Uridu, ulun menghendaki wajah Allah, zat Allah. Ulun menghendaki ridha Allah. Ulun menghendaki ridha Allah. Ulun ikut serta dalam satu peperangan. Dan ulun menghendaki Allah ridha. Tapi wa uridu, ulun hendak juga ayura, bahwa dilihat mautini, tempat ulun. Ulun hendak juga sekira orang lain tuh tahu nih ulun umpat perang. Ulun umpat perang. Ini kisah perang Bang tadi. Sama aja kias kalain. Artinya kita beribadat misalnya. Kita beribadat, memang yang kita kehendaki ridha Allah. Tapi di sisi lain, dari hati kita, di sudut hati kita yang lain, kita menghendaki sekira orang tahu ibadah kita. Sekira orang mengetahui ketaatan kita. Nah, kayak apa nih Pak? Falam yarudda, maka tidak menjawab Nabi alaihi atas si rajul itu.
hatta nazalat, sehingga turun firman Tuhan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap bertemu Tuhannya, falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal akan amal yang baik, wala yusyrik, dan janganlah dia menyekutukan bi'ibadati rabbih, dengan ibadah kepada Tuhannya, ahada, akan seorang jua pun. Nah, jadi arti tetap ada ada bujur, walaupun nang dikehendaki dari Allah, tapi di satu sisi hendak diketahui orang ibadahnya, sekira orang memuji lawan inya, sekira orang mengaguminya. Jadi Allah Ta'ala itu paling anti disekutukan. Allah Ta'ala paling kada katuju kalau disekutukan. Jadi kalau kita beribadat karena Allah, lawan karena nang lain, Allah bela pasal lalu tu. Ya Allah Ta'ala segeneng itu aja, segeneng itu aja. Waqila, dikatakan orang, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Ada seseorang yuqatilu, berperang, lil maghnam, karena harta ghanimah. Ada seseorang berperang karena niat mendapatkan harta ghanimah, mendapatkan harta maghnam, rampasan perang. Warrajulu, ada juga seseorang yuqatilu, dia berperang lidzikri, untuk sebutan. Sekira disambat orang hebat, disambat orang sakti, disambat orang top. Ada. Warrajulu yuqatilu liyura makanuhu. Ada juga seseorang yuqatilu, dia berperang liyura, agar dilihat, makanuhu, kedudukannya. Sekira punya kedudukan di hati orang, sekira punya tempat di hati manusia, sekira orang terkesan lawan inya. Fa'ayyu dzalika fi sabilillah, maka apa jua yang demikian itu fi sabilillah, nang bujur-bujur di jalan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah mengatakan, man qatala, barang siapa berperang, litakuna kalimatullahi wal ulya, supaya adalah kalimat Allah hiyal ulya, yang tertinggi. Siapa berperang dengan niat meninggikan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Nah itu Pak, sudah tak? Ada tawar menawar lagi, bila hendak di jalan Allah, niat berperang itu semata-mata meninggikan kalimat Allah. Wa fi hadits thalathatil ladzina qala fihim alaihi salatu wassalam, innahum awwalu khalqillah tus'aru bihim an-nar. Wa fi hadits thalathati, pada hadis 3 orang qala, yang mengata fihim, pada 3 orang itu, oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ujar Nabi, 3 orang itu adalah innahum awwalu khalqillah, mereka itulah pertama-tama makhluk Allah, tus'aru,
yang dinyalakan bihim dengan mereka an-naru neraka. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi, wa rajulun. Nah, jadi di antara nang tiga itu ini orangnya yang sesuai dengan bab kita nih. Wa rajulun, seseorang, qutila fi sabilillah, dia terbunuh di jalan Allah, dia terbunuh di peperangan. Fa'utiya bihi, maka didatangkanlah dengan si laki-laki yang terbunuh di peperangan itu. Wa arrafahu ni'matahu, Allah kenalkan itu laki-laki ni'matahu, akan nikmatnya. Allah lihatkan surga. Fa'arafaha, maka kenallah si laki-laki itu akan nikmat. Ini balasan bagi orang nang berperang di jalan Allah. Ini balasan bagi orang yang syahid di jalan Allah. Kenal inya, oh aku berhak dapat nikmat itu jinya karena aku mati di jalan, aku mati di peperangan. Lalu ujar Tuhan, qala, berfirman Tuhan, fama amilta fiha, maka apa yang kau kerjakan fiha, pada itu nikmat. Ikam merasa berhak nikmat neneh, nah penggara ikam gawi, ujar Tuhan. Pada Tuhan mah tahu. Qala, berkata si laki-laki itu, qataltu, berperang aku, fi sabilika, pada jalan engkau, hatta qutiltu, sehingga dibunuh aku. Ulun berperang di jalan pian Tuhan sampai ulun terbunuh. Jadi ulun berhak dapat nikmat nang pian tampayakan ini. Wa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, kadzabta, dusta engkau ya Tuhan. Ikam dusta, ikam berpada-pada berperang di jalanku, dusta ikam ya Tuhan. Kadzabta, dusta ikam, didustakan Tuhan. Bal aratta, bahkan menghendaki engkau, ayyuqala, bahwa dikatakan, huwa jari'un, dia berani, dia pemberani. Faqad qila, maka sungguh dikatakan orang. Sudah kali kamu disambut orang pemberani, sudah kali kamu disambut orang pahlawan. Nah, itu pembalasannya Tuhan. Itu pembalasannya sudah. Summa yu'maru bihi, kemudian diperintahkan dengan itu orang, fayushabu, jadi hari ini sudah nah hidung na bebenyuan terus. Tapi aku marah sebelum nikah kalau menangis para pelajaran. Orang garing seadanya aja, monong kayak guru serombol tuh, nanang sidin cuci darah, sidin nano tatap aja belajaran. Ayah Habib Munzir tuh sidin semangat dakwah, sidin Habib arwah Allah yarham Habib Munzir tuh. Ya Allah, beliau itu sampai nang beimpus, ada videonya tuh, sidin beimpus tuh. Lawan ranjang-ranjangnya, ranjang nang di rumah sakit nang diangkat. Ayo, ini beimpos, lawan ranjang-ranjangnya diangkat.
sidin hendak dibawa ke majelis Rasulullah. Apa orang itu seorang sihat yaitu kulir belajar sihat tuh lagi garing sakit diriji bikin anak bulik sakit diriji lagi sakit burung di bawahnya tuh kan. Bahasanya tuh nang ada garing yaitu ular belajar kemerasa karena Tuhan merasa aku ni sudah merasa aku ni tetap aku merasa aku kada sungguh-sungguh waktu belajar di Martapura waktu di Barabai itu aku ada sungguh perasaan tuh masih belum sungguh-sungguh aku. Cuma alhamdulillah barakat perguruan doa sidin itu narai lagi amun nang saurang ni bahari itu aku mengaji bahari waktu masih sekolah SD itu aku mengaji sudah Tuan Guru Haji Abdul Muttalib ngana sidin mudah Allah merahmati sidin. Jadi hari hujan nang dilalui itu padang sunyi seorang masih kekanakan bepayong mendatangi rumah perguruan nang dilajarakan apa kitab Dammun Rat'un Fathun Nasbun Khabtun Jarrun ada paham kata aku kada paham aku kada paham kok sampai tamat Dammun tuh. Jadi orang guru tuh belajar tuh bahari bacaan sidin dibacaan sidin jelasakan sidin seadanya sauran ini ngaran kekanakan paham kada kenapa menyesal cuma tetap turun aja tetap hari hujan saurangan senlabatan hujan maka malam belum belajar maka malam tuh melalui nang padang sunyi jembatannya rumah aku tuh di Hulu di kampung Kadi itu rumah guru tuh di Hilir ngarannya di Hilir tuh di hari hujan maka talalui nang jembatan sunyi nang rumah orang ngalih dianggap seram lah. Jauh paling-paling bertemu hantu buka culot ada depan. Nah akhirnya sampai tamat SD masuk pesantren. Bejinan guru pada kaum 4 belajar lagi itu karena masuk pesantren. Tapi alhamdulillah napa nang pernah belajar lawan sidin to timbul pahamannya. Jadi pahaman ini bisa berdudi datangnya. Wah ini kada paham. Tapi kita terus belajar. Barangkali ketika ikam mengaji ke satu guru kada paham pindah ke guru lain barangkali berkat doa guru ikam nang sebelumnya itu lalu ikam paham mengaji ke guru nang satunya tuh. Nah di sini ada keterikatan tadi. Waktu di Barabai itu ada kitab nang aku ada mengerti pak ada mengerti. Pada biasanya guru ini berbeliuran menjelaskan tetap asa kada paham. Nah waktu ke Martapura kitab tuh tak ulang belajaran tapi di Martapura tuh malahan di Martapura tuh guru kada menjelaskan bahkan kitab itu tuh kada berartian sidin menjelaskan kada berarti baca aja berarti aja kada baca aja jangankan dijelaskan sidin baca aja kada diarti sidin ayo. Tapi anehnya malahan ketika belajar lawan sidin itu seorang muda tak mengerti. Padahal sih ada mengerti apalagi menjelaskan mengerti aja kan. Nah
Ya mungkin dari guru sebelumnya Sidin menjelaskan kita kada mengerti karena kebanyakan dosa kita masih. Tapi karena doa Sidin, nah di saat kita mengaji ke satu gurunya lagi, nah terbukaan pahaman. Artinya ikam jangan kuliah mengaji, terus saja belajar. Terus saja belajar. Walaupun seandainya ikam kada paham wayah ini, insyaallah karena suatu saat Allah akan memberikan paham. Karena masalah memahamakan itu bukan wewenang guru. Guru cuma menjelaskan aja. Sebagaimana baginda Nabi pun cuma menyampaikan, in alaika illal balagh. Tidak ada atas engkau kecuali menyampaikan. Tugas Nabi menyampaikan. Sama tugas guru menyampaikan ilmu aja juga. Masalah memahamakan itu bukan urusan guru, itu adalah urusan Allah. Kadzabta dusta ikam ya Tuhan, bal aratta bahkan engkau menghendaki ayyuqala bahwa dikatakan huwa jari'un, dia pemberani, dia pahlawan. Maka qila sungguh dikatakan orang. Summa yu'maru bih, kemudian diperintahkan dengan itu orang, fayushabu maka diseret ala wajhihi atas wajahnya, hatta yuqa sehingga dilontarkan dia finnar dalam neraka. Jadi orang yang mati di peperangan ini pertama yang dipanggil. Yang kedua orang sugih dijawab Tuhan juga ditampayakan Tuhan, artinya nikmat-nikmat surgawi nang bagi orang-orang sufi, bagi orang-orang artinya nang pemurah. Nah, lalunya merasa aku rancak babari, aku rancak menyumbang ke sana kemari. Nah, lalu dia Tuhan, jika hendak dapat surga kan itu, surga bagi orang-orang pemurah. Nah, pengen ikam gawe. Oh, ulun Tuhan waktu di dunia harta ulun sumbangakan, harta ulun beriakan karena pian. Dusta aja Tuhan. Ikam bahasa sumbang tu hendak disebut Pak hendak orang pemurah. Ikam bahasa sumbang tu marga ada napangarannya. Ada udang di balik batu. Minta pilih sekira jadi DPR, minta pilih sekira jadi bupati, minta pilih sekira jadi presiden. Itu aja bila ada maunya aja bisa sumbang dok. Sudah nang kada musim pilkada, kada musim pemilu, jauh ada hira-hiran kada lon masyarakat sudah kena hendak pemilu, asing-asing itu berparak lon dusta aja Tuhan ikam sepemurah kepada pemurah itu ikam menyumbang tuh karena ada maunya aja. Kemudian yang ketiga orang alim, didatangkan si alim nih, tampayakan Tuhan surga. Jadi si alim merasa aku alim, aku banyak mengajarkan ilmu ke orang-orang, jadi aku berhak surga itu. Jadi Tuhan kisahnya nih Tuhan bertakon, nah pengereng gawe ini kan mati merasa pantas surganya. Ulun Tuhan nih artinya menuntut ilmu, lalu ulun ajarkan ilmu itu. Karena pian, ya Tuhan, kadzabta dusta ikam Tuhan. Ikam menuntut ilmu, ikam mengajarkan ilmu, ikam sekira dikatakan, oh sin Tuhan guru gana, sin Tuhan guru. Lalu punya nama di hati masyarakat, akhirnya apa? Ujung-ujungnya sekira amplop banyak. Nah, karena semakin punya nama, seorang guru tuh semakin ganal amplopnya. Guru nang kada terkenal tu ceramah 1 jam 2 jam paling diberi 50.000 100.000. Tapi bila guru tu terkenal
Apalagi tampil di TV, sekali mengundang kada mayun 10 juta, 20 juta. Padahal isi ceramahnya sama, hadisnya sama, Qurannya sama. Tapi kami menyampaikan ini punya nama besar. Amun punya nama itu berarti ini punya nama juga. Ipul kita ganti ngarannya Salih Mahmud jadi Ustadz Solmed dia ceramah Ipul sama ceramah Solmed di Jakarta orang paling dari Ipul 50.000, 10.000, 100.000 misalnya asa kebanyakan itu aja orang undang Ustadz Solmed ada main 5 juta 10 juta lalu itu jadi tujuan sekira terkenal. Saya kira punya masa nama ulah ini tuh naik harganya. Nah, jadi di akhirat kena menyesal aja lagi si alim nih, si pendai ini menyesal aja lagi. Karena tampayakan Tuhan surga bagi orang-orang alim yang ikhlas mengajarkan ilmu. Lalu nya kan ingat lagi, kenapa nang di dunia itu mengada dinyatakan Tuhan? Dia merasa aku pantas karena aku orang alim. Aku orang alim terkenal, dai terkenal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsaru syuhada'i ummati ashabul hurusi. Paling banyak orang-orang yang mati syahid dari umatku ashabul hurus, pemilik hamparan. Maksudnya paling banyak orang yang mati syahid dari kalangan umatku jangan nabi orang-orang yang mati diranjang, mati ditilam. Kenapa? Karena kalau mati di peperangan itu ikhlasnya sulit. Bisa aja nya hendak harta ghanimah. Sekali itu mati kada dapat harta ghanimah. Harta ghanimah kada dapat. Syahid kada dapat. Karena yang ditujunya dunianya itu. Nah, orang-orang yang di atas ranjang, di atas tilam ini mungkin kada umpat berperang, tapi inya berniat seandainya wah ini nah diumumkan wajib berperang maka aku umpat berperang. Ini satu niatnya misalnya, atau ini garing ketika ada kewajiban perang ini kada kawat tulak karena terhalang oleh garing sampai mati garing itu syahid ini dengan niatnya itu. Dan niat itu nama rusak aya. Niatnya bujur, seandainya aku sehat dinya aku umpat berperang. Nah, adalah riya di situ. Niatnya di hatinya adalah riya karena berniat hendak berperang, karena aku berniat hendak berperang jadi orang sekira memuji dia kok adalah juga diniat aja andaknya, diniat aja pak andaknya mana nang dipamerakan. Wa kam min qatilin baina as-saffayn Allahu a'lamu bi niyatih. Wa kam min qatilin berapa banyak dari orang yang terbunuh baina as-saffayn antara dua barisan. Saffayn itu dua barisan, barisan orang beriman, barisan orang kafir. Orang itu terbunuh di antara dua barisan karena peperangan tadi. Allahu a'lamu biniyatihi,
Allah lebih tahu dengan niatnya. Bila niatnya karena Allah, syahid. Bila niatnya karena dunia, parai tak. Wayambaghi lil mujahid, seyogianya bagi orang yang berjihad, ayyahtariza kullal ihtirazi minar riya, bahwa dia menjaga diri, kullal ihtiraz, akan sebenar-benar menjaga diri, minar riya'i, daripada riya, wa iradati ghairi wajhillahi, dan menghendaki selain zat Allah, bijihadih, dengan jihadnya, bujur-bujur jaga diri, wala yukhlis, hendaklah dia mengikhlaskan niyatahu, akan niatnya, lillahi, karena Allah, wal yubaligh bidzalika indal qital, dan hendaklah dia bersengatan bidzalika, pada itu, menjaga diri daripada riya, indal qital, ketika peperangan, bujur-bujur dijaga hati, jangan sampai dimasuki riya, jangan sampai dimasuki menghendaki selain Allah. Wal yazdad min at-tahaffudhi, hendaklah dia menambah daripada tahaffuz, memelihara dirinya tadi, wal ijtihadi, dan bersungguh-sungguh, fi islahin niyati, pada membaguskan niat, makhafata, karena takut, ayyuktala, bahwa dia terbunuh, ala ghairi kamalil ikhlasi, atas selain sempurnanya ikhlas. Haratan hati rusak, haratan hati riya, haratan hati ada mengharap ridha Allah, pas seorang terbunuh, fayahbitu amaluh, maka gugurlah amalnya, wa yabtulu ajruhu, sirnalah pahalanya, wa takunu khatimatuhu, adalah kesudahannya, wal iyadzubillah, berlindung kita dengan Allah, kesudahan itu orang ghairu hasanatin, tiada bagus, matinya kan ada husnul khatimah haramnya. Wa yasiru amruhu, jadilah perkara itu orang bi ghayatil khatar, pada bersengatan bahaya, pada bersengatan bahaya. Kemudian wa mimma yajibu 'alal mujahid yahzara wa yatariza minhu wa yatariz al-firar min az-zahfi haitsu la yajuzu al-firar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.